wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di semester ganjil ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, materi yang pertama yaitu kita mempelajari tentang teks berita. Pertama sekali kita mempelajari berita yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu berita. Pengertian berita. Berita adalah informasi mengenai suatu yang sedang terjadi disajikan melalui bentuk cetak, siaran atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak atau masyarakat yang mendengarkannya. Tentunya anak-anakku sudah membaca berita, mendengar berita baik itu di media sosial, televisi ataupun di radio. Nah, apa yang anak-anak ketahui tentang berita tersebut? Baik, ini kita sudah mengetahui pengertian tentang berita. Sekarang kita masuk ke bagian unsur berita. Unsur yang pertama yaitu what. Apa yang diberitakan? Apa yang disajikan dalam berita tersebut? Beritanya tentang apa? Unsur ini sangat penting. Unsur ini sangat penting sehingga orang bisa memahaminya. Sehingga orang bisa mengetahui apa yang diberitakan. Yang dimaksud dalam unsur ini yaitu berita yang hangat, yang sedang terjadi. Nah, unsur yang pertama dalam berita. Sekarang kita masuk ke unsur yang kedua. Unsur yang kedua yaitu siapa? Siapa yang diberitakan? Siapa yang diberitakan dalam hal ini? Siapa yang menjadi pelaku? Siapa yang menjadi korban? Sehingga berita yang disampaikan tidak berupa simpang siur. Sehingga berita yang disampaikan benar-benar fakta yang terjadi. Sehingga tidak menyinggung orang lain yang mendengarnya. Jadi unsur yang kedua ini sangat penting juga, yaitu tentang siapa yang diberitakan ini, tentang korbannya, tentang pelakunya. Nah, ini yang sangat penting. Kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu when. When berarti kapan. Kapan berita itu terjadi? Kapan kejadiannya terjadi? Sehingga tidak menimbulkan pro kontra di para pendengar atau masyarakat. Nah, unsur ini sangat penting juga. Kita masuk ke unsur yang keempat yaitu where, di mana. Unsur ini juga tidak kalah pentingnya. Di mana tempat kejadian itu terjadi. Unsur ini memberikan informasi kepada pendengar, informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu tempat terjadinya kejadian yang diberitakan itu untuk menambah pengetahuan atau sebuah informasi. Misalnya kejadiannya di kota Jakarta, kita di Bolowaru ini bisa memahaminya atau bisa mengetahuinya. Kejadiannya tentang apa? Misalnya banjir, atau gempa bumi atau tsunami. Nah, unsur ini juga tidak kalah pentingnya. Yaitu yang kelima, why. Mengapa? Mengapa kejadian ini bisa terjadi? Nah, unsur ini juga sangat penting. Unsur ini juga sangat penting. Sehingga orang bisa mengetahui sebab dari terjadinya kejadian di sebuah berita tersebut. Misalnya kecelakaan akibat tertabrak kendaraan atau akibat tanah longsor, sehingga orang bisa mengetahui kejadiannya itu mengapa, dikarenakan apa bisa terjadi. Nah, unsur ini juga tidak kalah pentingnya. Yang terakhir, unsur yang terakhir yaitu sangat penting juga. Tidak kalah pentingnya yaitu how, bagaimana. Unsur ini menceritakan secara detail kejadian yang terjadi dalam sebuah berita untuk memberikan informasi yang valid
informasi yang fakta, yang valid, yang fakta kepada pendengar atau masyarakat. Nah, baik anak-anakku sekalian, unsur-unsur berita ini bisa juga kita kenal dengan unsur 5W 1H. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah pengertian berita dan unsur-unsur berita sudah dipahami? Kalau sudah dipahami, mari kita lanjut ke ciri-ciri berita. Nah, ciri yang pertama yaitu faktual. Faktual adalah informasi yang disajikan dalam sebuah berita yaitu benar-benar terjadi, sehingga tidak menimbulkan kebohongan di masyarakat dan tidak menjadi provokasi antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Nah, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu aktual. Aktual adalah berita yang disajikan yaitu berita yang sedang terjadi atau hangat-hangatnya terjadi. Berita yang sedang terjadi atau hangat-hangatnya terjadi. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga yaitu seimbang. Seimbang dalam hal ini berita tidak memihak kepada salah satu, misalnya kepada korban ataupun pelaku, kepada terduga ataupun terdakwa, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Nah, ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat atau yang selanjutnya yaitu peristiwa penting. Wartawan ataupun jurnalis harus pandai-pandai mencari berita atau harus pandai-pandai membuat berita. Apakah berita ini penting untuk dibuat sehingga informasi yang disampaikan benar-benar jelas. Jelas maksudnya di sini misalnya kejadian yang jelas, jumlahnya bertambah atau berkurang, informasi yang disampaikan sehingga orang bisa mengetahui keadaan suatu tempat yang terjadi. Nah, ciri yang berikutnya yaitu lengkap. Lengkap dalam hal ini yaitu berita yang disajikan harus memiliki unsur-unsur berita. Seperti yang tadi yang kita sudah pelajari anak-anakku sekalian, yaitu unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini mencakup unsur 5W tambah 1H. 5W 1H. Nah, unsur berita ini sangat penting dalam sebuah berita. Nah, ciri yang ke-5 ini yaitu lengkap. Lengkap dalam hal ini yaitu harus unsur-unsur berita itu ada dalam sebuah berita, sehingga masyarakat dapat memahami benar berita-berita yang disampaikan, berita-berita yang terjadi. Nah, ciri yang keenam yaitu menarik. Menarik dalam hal ini berita harus menggunakan bahasa yang menarik, bahasa yang formal, yang tidak monoton, sehingga masyarakat menarik untuk mendengarkannya. Berita juga memaparkan judul-judul yang menarik sehingga masyarakat ingin membacanya, ingin membaca sebuah berita, ingin membaca sebuah kejadian yang tertera dalam sebuah berita. Nah, anak-anakku sekalian, inilah materi pertemuan awal kita bahasa Indonesia semester ganjil tentang teks berita, yaitu pengertian berita, unsur-unsur berita, ciri-ciri berita. Mari kita belajar bersama. Anak-anakku tetap belajar walau berada di rumah. Ingat, belajar itu dimanapun. Tetap belajar bersama saya nanti di video-video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga jarak. Ingat, menggunakan masker. Baik, sekian dulu video yang saya sampaikan melalui pembelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.